Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian Fathul Qorib yang sebelumnya mauquf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini paneka setong fasal fil hiwalah dalam akad hiwalah. Hiwalah itu adalah amingu otang, atau dalam bahasa Indonesianya peralihan hak piutang, peralihan hak, seperti itu. Lafaz hewala itu di fathil ha bisa dibaca kalaban fathal ha wa hukiya ban caritaaki bisa dibaca dengan kasruha wa hukiya ban caritaaki kasruha panapah kasrona ya ha. Jadi bisa hawalah, bisa hewalah. Wahia bantining hewalah lugatan dalam bahasana at-tahawul, panika berpindah atau ail intikal tegese ngalle, berpindah. Wa syar'an ban dalam syar'an naqlul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhali alaihi. Naqlul haqqi paneka ngalle hak min dhimmatil muhili dari tangkung nah muhil, orang saya amingo muhil, ila dhimmatil muhali alaihi da tangkung nah muhal alaih. Jadi yang dinamakan hewalah secara syara adalah memindahkan hak utang yang menjadi tanggungan muhil, orang yang mengalihkan, kepada orang yang dilimpahi tanggungan muhal alaih itu, yang kepada orang yang dilimpahi tanggungan atau muhal alaih. Contoh gampangnya seperti ini. Hewalah itu ada istilah dalam hewalah 3 orang. Artinya di sini ada 3 orang yang dilibatkan dalam hewalah. Pertama dikenal dengan muhil, yaitu orang yang memindahkan tanggungan hutangnya. Kemudian muhal alaih seperti tadi, orang yang dibebani tanggungan hutang atau dilimpahi tanggungan hutang. Kemudian muhtal, orang yang memiliki hak piutang. Ini muhtal, orang yang memiliki hak piutang. Sebagai contoh gambaran, artinya surahnya yaitu si A berhutang pada si B, kemudian si C berhutang pada si A. Jadi si A berhutang pada si B dan si C berhutang pada si A. Kemudian si A melakukan akad hawalah dengan cara agar si B menagih hutangnya si A tadi pada si C, karena si C punya tanggungan hutang pada si A dengan nominal yang sama, seperti itu. Jadi ini dikatakan naqlul haqqi min dhimmatil muhil, yaitu si A, ila dhimmatil muhali alaihi pada si C. Jadi A adalah orang yang memindahkan hak, mengalihkan, orang yang mengalihkan hutangnya, dialihkan hutangnya pada C. Orang yang sisi muhal alaih, orang yang dibebani tanggungan hutang.
seperti itu ya. Insya Allah dengan gambaran ini bisa dipahami. Selanjutnya wa syara'itul hiwala arba'atu asya'a. Bentining banyak-banyak syarat hiwala arba'atu asya'a panika 4 banyak-banyak perkara. Hawalah ada 4 syarat, ada 4 syarat hiwala. Ahaduha tining salah setonga arba'atu asya' ridol muhil panika ridon muhil. Siapa muhil itu? Wa huwa man alaihi dainu lal muhalu alaihi. Wa huwa bantining ya muhil man panika orang alaihi sepanika atas ya man ad-dainu tining otang. Ad-dainu tining otang. Lal muhalu alaihi bukan muhal alaih. Artinya muhil itu seperti tadi, yaitu orang yang mempunyai tanggungan hutang orang yang memiliki tanggungan hutang dan dia mengalihkan hutangnya pada muhal alaih, itu namanya muhil. Tapi bukan muhal alaih ya, karena muhal alaih juga memiliki hutang tapi pada si muhil ini. Fa innahu la yushtaratu ridahu fil asah. Fa innahu maka saungkuna pasera muhal alaih la yushtaratu panikata isyarataki ridahu panapa ridona muhal alaih fil asah dalam qaul se lebih sahih. Artinya muhal alaih itu tidak disyaratkan harus rela hutangnya dipindah. Artinya dia tidak disyaratkan diminta kerelaannya harus bayar pada muhil, tidak. Atau diminta keridoannya agar hutangnya tetap pada si muhil. Tidak seperti itu. Tidak disyaratkan diminta ridhonya kalau muhal alaih. Kalau muhil memang menjadi syarat ridhol muhil. Wala tasihul hiwala ala man la daina alaihi wala tasihu bantasa al hiwala panapa hiwala ala man atas orang la daina setada panapa utang alai tasyaman. Terus ini sudah jelas bahwa tidak boleh akad hiwala itu dibebankan pada orang yang tidak mempunyai tanggungan hutang. Kalau memang tidak punya hutang, maka tidak dibebani hiwalah ini. Wasani qabulul muhtal. Bantining nomor 2 qabulul muhtal panika naremana muhtal. Wa bantining muhtal mustahiqud dain alal muhil. Mustahiqud daini alal muhili. Panika orang se andi utang, panika orang se andi pautang. Mustahiqud daini panika orang se andi pautang alal muhili atas muhil. Jadi yang dinamakan muhtal itu ialah orang yang memiliki hak piutang pada muhil. Jadi muhil harus bayar pada muhtal ini. Hak piutangnya ada pada muhil. Dia muhtal ini menghutangkan sesuatu pada muhil. Wasalis bantinin nomor 3 kaunul haqqil muhali bihi mustaqirran fid dhimmah. Kaunul haqqi panika badana hak. Panika badana hak al muhali bihi
sei hewala aki bihi kalaban al mustaqirron paneka tetap fidimmati dalam tangkungan. Artinya apa? Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah hak yang dipindahkan itu sudah tetap menjadi tanggungan. Kaunul haqqi al-muhali bihi mustaqirron fidimmah. Wa taqyidu bil istiqrar muwafiqun lima qalahu ar-Rafi'i lakin an-Nawawiyah istadraka alaihi fir rawdah. Wa taqyidu bantining takyid atau aba tasih bil istiqrari kalaban istiqrar. Jadi lapat mustaqirran ini muwafiqun paneka anyocokin lima ikan di bareng qala se atabu hudak kayemma ar-Rafi'i pasra Imam Rafi'i. Jadi memberikan qayyid dengan kata sudah tetap ini adalah sesuai dengan pendapat yang dikomentarkan oleh Imam Rafi'i. Lakin an-Nawawi istadraka alaihi fir rawdah. Lakin tetapena an-Nawawiyah, kalau dibaca an-Nawawiyah lakinna ini menjadi kelompok inah. Kalau dibaca an-Nawawi maka lakinna adalah awal jumlah. Lakin tetapena an-Nawawi pasal Imam Nawawi istadraka paneka an-Nawawi istadraka paneka anyosolaki pasal Imam Nawawi alaihi atas ya emma fir rawdah dalam kitab rawdah. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam kitab rawdah telah menyusuli pendapat tersebut. Wahina idin banalekana kepanika fal mu'tabar fi dainil hawala ayyakuna laziman aw ya'ulu ila al-luzum. Wa hina idin banalaikan panika fal mu'tabar maka tining senyangkep atau tining seetong bitong fi dainil hawala dalam otang hawala ayyakuna panika kutubad panapa dainil hiwala laziman paneka tetap au yaulu ila luzum atau bekal tetih otang atau bekal tetih panapa dain ila luzum da tetap ila luzum da tetap. Artinya bahwa yang dianggap hutang dalam akad hawala itu bisa berupa hutang yang sudah luzum. Luzum itu maksudnya sudah menjadi tanggungan atau yang akan luzum akan menjadi luzum. Selanjutnya warabi'un bantining nomor 4 ittifaquma aiddainil ladhi fi dimmatil muhil wal muhali alaihi fil jinsi wal qadri wal naw'i wal hululi wat ta'jil was sihhati wat taksir. Ittifaquma paneka anyocokin bareng aiddaini tegese otang alladhi se fi dimmatil muhil dalam tangkungna muhil wal muhali alaihi ban muhal alih fil jinsi dalam jenisnya wal qadri ban kadarnya atau banyaknya pada wan nau'i ban bernana wal hululi ban kontana wat ta'jil ban somadana.
wasihhati ban utuhnya, wa taksiri ban pecahna. Artinya syarat keempat adanya kesesuaian tanggungan hutang antara si muhil dan muhal alaih dalam jenis, banyaknya, macamnya, kontan, tempo, utuh, dan pecahannya. Wa tabra'u biha ayil hewalah zimmatul muhil ay andainil muhtali. Wa tabra'u ban leper atau lepas biha kalaban ayil hewalati tekesi hewala zimmatul muhili panapa tangkungna muhil ay andainil muhtal tekesi lepas dari tangan muhtal. Dengan adanya hewalah tersebut, semuhil pastinya sudah lepas tanggungan dari hutang muhtal. Wa yabra'u aidan ban lepas aidan kalaban pole al muhalu alih pasera muhal alih min dainil muhil dari tangan muhil. Artinya dengan adanya hewalah itu yang jelas bayaran muhil sudah tertuju pada muhtal, bukan pada muhil lagi. Lepas untuk muhal alih itu bayar pada muhil itu sudah lepas. Sekarang kewajibannya harus bayar pada muhtal. Wa yatahawwalu haqqul muhtali ila dhimmatil muhali alaihi. Wa yatahawwalu ban ketinggalan hakul muhtali panapa hak muhtal ila dhimmatil muhali alai da tangkungna muhal alih. Jadi apa? Dengan konsekuensi hewalah itu maka hak piutang muhtal berpindah kepada muhal alih, sehingga apa dampaknya? Hatta law ta'azzara akhduhu minal muhali alaihi bifalsin aw jahdin liddaini wa nahwihi ma lam yarji' alal muhali alaih. Hatta sampai law ta'azzara lamun melarat akhduhu panapa ngalak ya hak hakul muhtal minal muhali alih dari muhal alih bifalsin sebab pales. Apa pales itu? Kepailitan. Apa kepailitan? Bifalsin kalaban sebab pales, kepailitan. Canreng matur bengkot atau aujahdin atau ingkar, apa namanya palsin ini, kepailitan atau bangkrut lah istilahnya, kebangkrutan. Aujahdin atau ingkar lidaini ikan di otak. Wa nahwihi ma ban saupamana kaduana lam yarji alal muhili, lam yarji maka tak oleh naki pasera muhtal alal muhili atas muhil, sehingga dampaknya disebabkan adanya hiwalah. Jikalau muhtal merasa dirinya sulit untuk mengambil haknya,
yang ada pada muhal alih disebabkan bangkrut, falas itu kepailitan atau ingkar terhadap hutangnya, maka hal tersebut tidak menjadi kembali lagi. Artinya tidak boleh meminta dibayarkan hutangnya pada muhil. Walau kana al-muhalu alaihi muplisan indal hiwalah. Walau kana al-muhalu alaihi ban sanajan bad al-muhalu alaihi pasera muhal alaihi muplisan paneka se muplis. Paneka se bangkrut. Indal hiwalati nalekana akad hiwalah. Artinya muplis, muhal alih itu, seandainya muhal alih itu muplis, bangkrut saat terjadinya akad hiwalah, maka tidak semerta-merta muhtal boleh mengembalikan atau boleh meminta untuk dibayarkan pada muhil. Itu adalah memang konsekuensi daripada hiwalah. Artinya hutang dari muhil itu sudah lepas, tanggungan bayaran hutangnya pada si muhtal, sedangkan muhtal harus meminta haknya pada muhal alih. Wajahilahul muhtal bentauning hudakah ya dekkah ya muhal alih muplisan tadi. Wajahilahu bentauning hudakah ya keberadaan tersebut al-madhkur. Al-muhtalu pasera muhtal. Al-muhtalu pasera muhtal. Fala ruju'a, maka tak ada panapa rujuk. Lahu andi ya muhtal aidon kalaban pole alal muhil atas muhil. Fala ruju'a, maka tak ada panapa rujuk lahu andi ya muhtal aidon kalaban pole alal muhil atas muhil. Rujuk maksudnya menagih hutangnya, menagih haknya, ya menagih hutangnya pada muhil. Maka tidak semerta-merta seperti itu. Intinya kalau misalkan fala ruju'a lahu aidon alal muhil, maka tak ada panapa maburung, bisa jadi seperti ini. Lahu andi ya muhtal aidon kalaban pole alal muhil atas muhil, maka tak ada panapa naki lahu andi ya muhtal aidon kalaban pole alal muhil atas muhil, bisa seperti itu. Tamam.